Ini prestasi Santi yang kemarin Memfit baru dapatkan, nanti kita lihat lagi bocorannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman viewers dimanapun berada, dari sekian banyak penjelasan atau pengalaman dan prestasi yang sudah share-kan ke saya dan ke kita semua ya, apalagi pada viewers di rumah, satu yang sangat saya tertarik ya, saya merasa itu sangat penting, yaitu yang tadi Mem bilang salah satu syarat dari beberapa seleksi yang sudah Mem ikut sehingga Mem bisa sampai dipilih dari beberapa banyak orang yang ikut, itu adalah attitude. Nah itu poinnya tuh. Jadi memang attitude kita, karakter, terus behavior ya, kebiasaan kita, pembawaan kita, semangat kita, energi kita nanti kan juga tersampaikan ya Mem ya. Seperti apapun kita, ketawaduan kita pasti akan tersampaikan ke orang, dan orang lain bisa merasakan apa yang ada di dalam diri kita, entah positif atau negatif. Nah itu yang harus patut dijaga dan dikembangkan dalam hidup kita. Well Mem, nah ini berbicara tentang prestasi nih teman-teman. Kemarin tuh saya sempat lihat, mengulik-ngulik gitu ya, kepo-kepo gitu tentang perkembangan karirnya Memfit gitu. Kemarin Memfit sempat dapat prestasi guru SD yang berprestasi dan inspirasi dan inovasi ya Mem ya. Bisa dijelaskan tuh kenapa sampai Mem bisa lagi mendapat prestasi itu. Kemudian sebenarnya kalau untuk itu kan di Indonesia ya Mem ya, diberikan oleh Kemendikbud ya. Ya, jadi itu indikator penilaiannya apa gitu sampai ke hal tersebut, sampai bisa dapat prestasi itu. Kira-kira nanti apa yang harus dilihat dari viewer dan teman-teman guru yang ada di luar yang mau dicontohkan ini? Oke, terima kasih. Nah, untuk yang prestasi ini yang sangat-sangat luar biasa sekali menurut saya. Kenapa? Karena dilatih juga adrenalin kita, karena di situ banyak sekali yang mengikuti, yaitu yang guru-guru yang penuh-penuh prestasi. Nah, di sini kita ada kategori. Nah, ada 8 kategori. 8 kategori. Yang pertama kategori itu untuk inovatif dan inspiratif. Jadi ada 8 kategori, 4 kategori untuk SD, 4 kategori untuk SMP. Nah, 4 kategori untuk SD ini adalah guru inovasi, terus kepala sekolah inovasi, terus guru SD, guru SMP, terus kepala sekolah SD, guru SMP, dan kepala sekolah SMP. Nah, itu yang inovasi dan inspiratif. Nah, pada saat itu saya membuat tuh inovasi. Nah, inovasi yang saya dapat itu saya proses yaitu secara otodidak. Jadi saya dapat pada saat itu saya menggunakan yang berbasis IT. Nah, saya masukkan di situ, lalu saya kirim data-data saya, semua prestasi saya, ya karena itu berbentuk portofolio. Oh, jadi ya I get it. So semua prestasi atau pengalaman Mem yang tadi kita sudah bicarakan di depan obrolan, entah di Kuala Lumpur atau ke Australia, itu pun sangat menunjang ya sebagai bahan penilaian ya, yang nanti dari pusat menilai itu ya dalam bentuk portofolio yang dijelaskan atau diperjelas di pusat sana. Nah itu tuh yang nanti jadi bahan penilaian. Jadi bukan hanya pada saat itu saja, tapi mereka juga melihat background penilaian Mem sampai sejauh mana seperti itu, sehingga mempercayai bahwa Memfit sebagailah sosok yang bisa menginspirasi dan berinovasi gitu. Ya, benar sekali. Jadi bukan saja portofolio, karena portofolio juga sangat menunjang, ada juga kita dibuat naskah seperti itu. Jadi naskahnya itu yaitu kita membuat seperti esai gitu ya, deskripsi masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Nah, dari 3 deskripsi ini kita buat narasi nanti baru kita akan pertanggungjawabkan itu nanti pada saat kita lomba, pada saat kita kalau kita dapat lulus gitu ya, karena seleksinya 2 kali. Nah, dari semua itu alhamdulillah saya masuk 20 besar. Nah, dari sekian banyak saya masuk 20 besar, kita dilatih lagi, kita dites lagi, kita dilombakan lagi. Jadi di lomba itu kita nanti pakai Zoom, pada saat itu memang pakai Zoom. Jadi acaranya itu sebenarnya dari GTK Kemendikbud, yaitu acara Hari Guru Nasional gitu. Jadi Hari Guru Nasional ini sangat nasional, sangat eventnya sangat besar sekali gitu. Semua
diperbolehkan ikut, tidak tanpa terkecuali. Jadi guru PNS maupun guru honor semuanya boleh ikut. Nah, pada saat itu saya masuk 20 besar. Nah, 20 besar itu kita diseleksi lagi gitu. Nah, diseleksi lagi kita dikasih panduan untuk membuat PowerPoint. Nah, PowerPoint itu hanya 5 slide. Jadi memang kebanyakan banyak yang bikin sampai 20 slide, bahkan 20. Jadi penjelasannya seperti kita ujian skripsi diharuskan hanya 5 slide. Jadi bagaimana cara kita untuk mempersingkat dan memperjelas semua itu dalam 5 slide itu. Karena itu juga sebagai bahan penilaian juga. Jadi 1 slide 1 menit, 1 slide 1 menit, sehingga kita bisa belajar juga bagaimana memanage waktu dan menghargai waktu yang sudah diberikan. Ya, memang kita dikasih waktu tuh cuma 5 menit. Jadi 5 menit ini saya berpikir kalau 5 slide oke lah, karena 1 menit 1 slide. Nah, dalam slide itu kita buat apa gitu kan? Nah, banyak sekali mereka meminta slide saya, kok bisa sih sementara saya 20 slide kok tidak. Nah, itu karena memainkan waktu. Jadi efektifnya karena di situ juga penilaian. Nah, saya buat pertama itu untuk covernya, untuk data diri saya. Terus yang kedua untuk deskripsi tahun lalu, di situ semuanya saya deskripsikan, hanya singkat-singkat saja. Nanti saya perjelas. Terus di dalamnya juga sudah ada poin-poin gambar. Nah, foto-foto yang yang membantu saya menunjang saya, dan saya membuktikan dengan adanya kayak semacam buku LKS atau panduan. Saya membuat lalu saya tunjukkan juga. Jadi buktikan juga, bukan hanya di PowerPoint tapi saya tunjukkan. Nah, terus yang kedua untuk slide ketiga itu deskripsi yang tahun sekarang. Lalu yang keempat itu tahun yang akan datang, lalu 5 itu penutup. Nah, dengan begitu saya berpikir sesuai dengan panduan hanya diminta 5 slide dalam waktu 5 menit. Kemungkinan di situ juga memperkuat saya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Oh ya, great. So teman-teman, ini menarik sekali ya apa yang sudah dijelaskan oleh Memfit. Jadi memang benar-benar guru juga dinilai keefektifannya dalam memanage waktu ya. Karena memang guru juga mengajar juga pakai waktu ya Mem ya. Jadi itulah indikator, bagian dari indikator yang dinilai oleh tim pada saat itu. Penilaiannya hanya seputar itu ya Mem ya. Pertama dinilai dari pengalaman Mem ya, otomatis pengalaman Mem portofolionya yang sudah terisi dengan pengalaman Mem atau pendidikan Mem selama ini, background ya. Kemudian dinilai lagi dari isi konten materi yang Mem paparkan ya, Mem pemaparan juga. Pokoknya bagaimana pemanfaatan waktu, kemudian manajemen waktu. Nah, seperti itu. Jadi segala sesuatu yang kita tampilkan itu dinilai betul-betul oleh tim yang ada pada saat itu. Sekali waktu itu. Jadi benar-benar kita diseleksi karena saya kebagian waktu itu pada saat untuk yang terakhir ya, untuk yang proses 20 orang untuk menuju 5 besar itu kita sudah dikasih waktu harus on time. Jadi waktunya jam 6 sekian, kalau di Ambon jam 8 itu saya waktu itu pas giliran pertama. Saya jam 5 subuh udah bangun. Udah manis, udah depan laptop. Jadi kita cari jaringan yang bagus karena ini kan melalui Zoom. Jadi nanti di Zoom itu kita satu-satu masuk. Jadi kita harus diseleksi juga. Nanti kita siap di dalam grup besar, nanti dipanggil langsung masuk di Zoom. Jadi ada aturan main. Ya, jadi kita tidak dimasukkan, kita yang masuk sendiri gitu. Jadi makanya dilihat keterampilan kita pada saat kita menggunakan Zoom. Pada saat disuruh siap untuk masuk, kita masuk. Jadi semua sudah diatur. Jadi seperti itu. Jadi kita sesuai aturan main. Jadi 5 menit dalam waktu 5 slide itu, maka saya langsung nanti kalau kita kelebihan mereka langsung menstopkan kita. Jadi intinya harus kita bawa HP. Manajemen waktu. Iya, bawa HP kita harus taruh on time timernya di situ supaya kita tahu. Karena kalau lewat 5 menit maka akan dinilai tidak bagus gitu. Jadi kita efektif waktu karena diminta itu 5 menit pas, tidak boleh lebih, boleh kurang tapi tidak boleh lebih. Ya, jadi memang benar-benar manajemen waktu sangat dinilai ya pada saat itu ya Mem ya. Ya, menarik sekali teman-teman. So, Mem menyangka tidak Mem bakal dipilih dan bakal menang pada saat itu karena sangat banyak sekali yang ikut, bukan saja Mem gitu ya. Dan perasaannya seperti apa? Ya, pada saat pengumuman itu
saya nggak nyangka karena saya perempuan sendiri lagi 5 besar itu. Saya tuh sempat videoin pada saat itu karena teman-teman saya yang dalam 20 besar ini itu rata-rata juara satu semua. Saya yang tidak juara, justru mereka semua yang juara. Jadi saya berpikir nggak mungkin saya menang gitu kan, nggak mungkin saya menang. Aduh, pasti tipis banget. Dari 20 diambil 5 itu kayak nonsen banget. Jadi saya sempat video pada saat pas pengumuman hasil. Nah, pertama itu laki-laki ya, terus dari Makassar, kedua dari Jawa, terus laki-laki semua, ketiga, aduh ini udah ketiga ke laki-laki semua, keempat laki-laki, otomatis ini saya nggak ada apa-apanya deh. Pas kaget langsung disebut Fitria Gibran SPD MPD dari Maluku. Wah, tangan saya sempat gemeter. Excited ya. Allahu Akbar. Saya sempat gimana ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya nyebut nama Allah itu sampai berulang kali pada saat saya kita dalam proses juga. Karena di luar ekspektasi ya. Nggak nyangka aja karena memang saya betul-betul sungguh-sungguh saya kerja keras sekali dan memang dokumen yang saya itu betul-betul semuanya asli karena memang saya rasakan dari saya karena itu kan diminta 3 tahun terakhir. Jadi saya kasih itu yang memang betul-betul prestasi saya bukan saja dari yang dari Australia, dari yang dari luar negeri, tetapi saya juga instruktur. Jadi instruktur ini juga mempunyai nilai gitu ya. Saya instruktur PPK, pendidikan karakter, saya instruktur literasi, saya instruktur banyak sekali ya K13, saya instruktur untuk IT. Makanya saya di situ juga punya sertifikat sangat banyak untuk instruktur dan saya melatih di semua provinsi sekitar 5.000 guru. Dan dari situlah menjadi bahan pertimbangan untuk mendapatkan prestasi yang kemarin didedikasikan oleh Memfit dari Kemendikbud Pak Nandim ya. Pendamping guru penggerak angkatan 1. Nah, great sekali. Satu-satunya dari Kota Ambon loh. Ya, itu yang paling satu-satunya dari Kota Ambon. Jadi kita bersebelas. Memang waktu itu sebelum bulan Desember ya, itu bulan November kalau tidak salah. Kita juga sempat ikut pendamping guru penggerak. Nah, saya tes 11 orang, jadi dari 10 itu dari provinsi. Saya satu-satunya dari Ambon. Nah, guru SD pula. Yang lain guru SMA gitu. Saya proud of you banget, Mem. Saya bangga sekali sama Memfit dan saya bangga karena saya mengenal orang-orang yang sangat luar biasa dan sangat berkualitas. Itu yang membuat susah bicara, itu membuat saya bangga sekali. Well, kita dari sekian banyak prestasi yang sudah Memfit punya atau sekian banyak pengalaman yang sudah Memfit miliki, saya mau tanya beberapa tips nih buat guru-guru ya, guru-guru semua khususnya di Maluku ya. Apa sih tips-tipsnya gitu agar para guru tuh lebih berprestasi dan mungkin juga akan ikut jejak Memfit nantinya. Luar biasa sekali. Kita mau dengar nih tips-tips apa saja yang nanti diberikan oleh Memfit kepada saya pribadi dan juga kepada guru-guru di luar sana khususnya di Maluku ya, agar kita lebih meningkatkan kualitas diri kita, terutama kita sebagai pendidik. Oke? Pertama kita jangan patah semangat, jangan cepat merasa puas, belajar terus, berupaya supaya kita itu berproses ya, karena dari proses itu orang bilang hasil tidak mengkhianati proses, betul ya? Atau terbalik ya, proses tidak mengkhianati hasil. Jadi artinya kita di situ tidak boleh patah semangat, kita harus maju terus, belajar otodidak. Jadi belajar mencari tahu dan belajar mencari teman yang memang betul-betul punya pengalaman. Jadi kita harus membuka diri bahwa kita juga harus banyak belajar dari orang gitu. Nah, dari situ maka saya kumpulkan sinergi, belajar otodidak, buka YouTube juga ya, buka internet. Karena saya sempatkan, hobi saya gitu. Hobi saya itu mencari tahu, dan belajar terus karena belajar adalah penting buat saya. Nah, dari situ kita juga harus tahu informasi dari luar. Jadi kita tidak boleh duduk santai, kita harus dengar informasi dari luar. Ada lomba-lomba, kita perlu semua sikat habis ikut lomba. Jangan pikir kita kalah atau menang, tapi pikir bagaimana pengalaman yang kita dapat. Nah, dari situ kita percaya diri kita ada. Nah, dari situ juga karena gini, kalau dari kementerian ya, karena pernah bilang dari kementerian ya, khususnya Kesar Lindung atau GTK Dikdas. Nah, mereka bilang kalau nama sudah masuk di dalam mereka, di dalam database-nya mereka, itu otomatis akan diundang terus. Nah, dari situ makanya pada saat ada lomba-lomba ya, silakan
ya silakan ambil linknya lalu kita mencoba sesuatu itu nggak salah loh, yang salah itu nggak pernah mencoba. Gitu. Jadi tolong teman-teman hebat se-Indonesia, untuk khususnya Maluku, khusus lagi di Kota Ambon, marilah kita membuka hati, kita terus berjuang, belajar, karena untuk mengembangkan diri kita nggak gampang ya, nggak gampang dari diri kita mau mengubah orang lain tapi diri kita tidak dirubah, itu salah. Jadi mulai dari diri sendiri ya, bagaimana cara mengembangkan diri kita, ya seperti itu. Intinya belajar, semangat, jangan lupa berdoa. Wow, great sekali. Saya merinding lewat nih Mem tadi ngomong sedikit penyampaian inspirasi dari Memeka ya, Memfit yang sangat-sangat inspiratif sekali teman-teman. Ini sangat penting buat teman-teman, dan saya sangat berterima kasih sekali sama Memfit sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan berbincang-bincang di channel saya ya, di segmen bincang inspiratif. Wah teman-teman, dari sekian yang sampaikan, saya bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai pendidik ya, terutama guru, apapun itu, guru SD, guru SMP, guru SMA maupun di tingkat perkuliahan, kita harus tetap terus belajar, jangan bosan-bosan belajar, dan selalu berinovasi, berkreasi, dan tetap mau belajar dari siapapun dan dimanapun ya. Dan satu lagi, tetap tawadu dan selalu jaga attitude kita. Well, nanti kita jumpa lagi di bincang-bincang berikutnya. Thank you so much. Semoga ini bisa memberikan inspirasi untuk kalian semua, terutama guru-guru di Indonesia dan khususnya di Maluku. Nanti kita jumpa lagi di bincang inspirasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.